Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak, dan saudara-saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, mari kita mulai pengajian kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi a'azzal Islam wal muslimin bi jihadihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikan istiqomah untuk selalu sholat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kita dari waktu ke waktu akan berubah menjadi orang-orang yang semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, ini hari pertama setelah libur Ramadan, dan tugas saya masih butuh menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tarjih, tarjih Muhammadiyah. Karena ini pertama, saya akan menyinggung dulu persoalan tujuan, petunjuk dan asas di dalam melaksanakan agama. Karena ini kadang terlupakan. Bapak Ibu, belajar agama itu untuk apa gitu ya. Terus petunjuknya bagaimana, asas atau aturan di dalam melaksanakan agama itu seperti apa. Seperti itu. Ini penting ya, ini penting supaya pada saat kita belajar agama itu tahu persis, oh ini arahnya ke sana gitu. Tahu arahnya. Jadi ada 3 dari tema ini, yaitu tujuan mempelajari agama, kemudian agama sebagai petunjuk, dan asas di dalam melaksanakan agama. Kita mulai dari yang pertama, tujuan mempelajari agama. Tujuannya adalah untuk memberikan rahmat kepada manusia, ya, yang dalam pemahaman fikih disebut perwujudan kemaslahatan, tahqiq al-masalih. Ya. Jadi mempelajari agama itu tujuannya adalah memberi rahmat ya, kepada sesama manusia, memberi kasih sayang kepada sesama manusia, mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan dunia. Dasarnya apa? Dasarnya ini Al-Quran surat ke-21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya ya, Al-Anbiya 107. Tiadalah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya. Jadi diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi rahmat bagi semesta alam, menjadi sesuatu yang maslahat, ya, sesuatu yang maslahat buat kehidupan di dunia ini, sekaligus kehidupan
akhirat. Ini tujuannya. Tujuannya ini. Jadi kalau kita nanti belajar agama kemudian kok tidak memberi maslahat di tengah-tengah masyarakat kita, itu ada yang keliru. Ada yang keliru Pak itu. Ya. Jadi semakin kita mengerti agama, semakin kita belajar ilmu agama, semakin banyak ilmu kita yang kita dapatkan, maka kita semakin memberikan maslahat di tengah-tengah masyarakat. Bukan membuat kegaduhan, bukan membuat sesuatu yang problem ya di tengah-tengah masyarakat, justru menjadi solusi ya, menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu namanya rahmatan lil alamin. Ya, kemudian yang kedua, agama sebagai petunjuk. Ya. Petunjuk, dan di antara petunjuk agama bagi manusia dalam menjalani kehidupannya adalah tidak menimbulkan kemadharatan kepada diri sendiri dan kepada orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi dan dirumuskan dalam kaidah fikih. Jadi tadi tujuannya memberi maslahat ya. Kemudian agama sebagai petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk dalam kehidupan kita yang sehingga kehidupan kita itu tidak rugi, tidak menimbulkan kemadharatan kepada diri sendiri maupun kemadharatan kepada orang lain. Seperti hadis Nabi ini, la dharara wala dhirara. An Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la dharara wala dhirara. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kemadharatan kepada diri sendiri dan tidak ada kemadharatan kepada orang lain. La dharara wala dhirara. Itu beragama itu, petunjuk agama itu minimal itu tidak menimbulkan sesuatu yang tidak baik untuk diri sendiri dan tidak menimbulkan sesuatu yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Dalam usul fikih ditegaskan ad-dhararu yuzalu. Ad-dhararu yuzalu. Kemadharatan itu dihilangkan. Jadi kalau kita belajar agama, maka tidak ada kemadharatan, yang ada adalah kemaslahatan. Kemadharatannya dihilangkan. Ini agama sebagai petunjuk. Intinya hanya dua itu Pak, tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Tidak menjadikan madharat kepada diri sendiri dan tidak menjadikan madharat kepada orang lain. Itu agama sebagai petunjuk, itu minimal itu. Kalau tujuannya tadi rahmat lil alamin, maka kemudian agama sebagai petunjuk, petunjuknya apa? Tidak merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain. Itu agama sebagai petunjuk itu arahnya ke situ. Nah, kemudian sekarang masuk kepada asas yang ketiga, asas dalam melaksanakan agama. Asas di dalam melaksanakan agama. Apa sih gambaran dalam melaksanakan agama itu seperti apa? Satu, memudahkan. Ya. Jadi mengamalkan agama atau melaksanakan agama itu yang satu memudahkan, nomor satu memudahkan, at-taisir, memudahkan. Kemudian yang kedua, dilaksanakan sesuai kemampuan. Ya. Di dalam kita mengamalkan agama itu dilaksanakan sesuai kemampuan. Tidak ngoyo gitu.
Ya, beragama itu tidak ngoyo tapi sesuai kemampuan. Tentu saja kemampuannya ditingkatkan terus gitu. Jangan kemampuannya ajek gitu. Ditingkatkan terus kemampuannya. Dengan apa? Dengan mencari ilmu. Ya, mencari ilmu. Maka mencari ilmu itu menjadi sangat penting dan itu menjadi program harian Rasulullah. Ya, menjadi program harian Rasulullah. Setiap hari Rasulullah itu berharap dapat ilmu. Untuk dapat ilmu ya cari, bisa belajar sendiri, bisa berdiskusi dengan orang lain, bisa merenungkan sesuatu ciptaan Allah, sehingga setiap hari ada masukan ilmu. Dengan masukan ilmu itu nanti kemampuan kita meningkat. Kalau kemampuan kita meningkat, maka pelaksanaan agamanya juga meningkat karena melaksanakan agama itu sesuai kemampuan. Nah, gitu. Oleh karena itu mencari ilmu wajib dalam Islam. Ya, thalabul ilmi faridhatun. Mencari ilmu itu faridhah, wajib, fardunya fardu ain. Faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang lahat. Kalau belum meninggal dunia masih berkewajiban untuk mencari ilmu. Kenapa mencari ilmu? Ya tadi dalam rangka meningkatkan kemampuan. Maka Rasulullah kalau setiap habis subuh doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbala. Itu doa Rasulullah setiap subuh itu. Setiap subuh, setiap habis sholat subuh mesti Rasul doa itu, nggak ketinggalan. Ya, menurut Ummu Salamah istri beliau, Ummu Salamah bin Hindun mengatakan Rasulullah kalau sholat subuh setelah zikir secukupnya sesuai tuntunan, kemudian beliau selalu berdoa. Di antara doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyibah, mendapat rizki yang thayyib, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Nah, itu harapan Rasul setiap hari 3 itu, ilmu, dapat rezeki yang baik, dapat amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ya. Kemudian yang ketiga, asas dalam melaksanakan agama sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dasar di dalam kita melaksanakan agama itu 3 ini, memudahkan, dilaksanakan sesuai kemampuan, kemudian sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bahas satu-satu. Asas kemudahan. Asas kemudahan ditegaskan baik dalam Al-Quran, dalam sunnah maupun dalam rumusan-rumusan usul fikih atau kaidah fikih. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Allah itu menghendakinya yang mudah-mudah, memudahkan kita, bukan menyulitkan. Allah tidak menyulitkan tapi memudahkan. Yuridu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan bagimu, wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki kesukaran. Masya Allah, ini Quran ini ya, Qurannya mengatakan begitu. Kemudian di dalam hadis ya, an Anasin ibni Malikin an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qol yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Beliau bersabda, mudahkanlah dan jangan mempersulit. Mudahkanlah dan jangan mempersulit. Gembirakanlah dan jangan menimbulkan kebencian. Insya Allah. Jadi kita disuruh memudahkan. Ya. Di dalam beragama kita dianjurkan atau disuruh oleh Rasulullah memudahkan. Tapi bukan menyepelekan gitu ya, memudahkan. Jangan mempersulit. Jangan sebaliknya, mau dipersulit aja mau, kenapa dipermudah gitu. Jangan dibalik gitu. Dipersulit aja mau kok Pak, kenapa dipermudah gitu. Dipersulit kok mau gitu. Ya, jangan dipermudah gitu. Gembirakanlah dan jangan menimbulkan kebencian. Ya, maka dakwah di Muhammadiyah itu ya begitu, menggembirakan. Muhammadiyah itu ya sederhana saja, ya sederhana. Yang penting menggembirakan, gitu. Pengajiannya sederhana, cara berpikirnya sederhana. Bahkan ulama-ulama atau ya ulama-ulama di Muhammadiyah itu tidak punya karomah, tidak ada yang punya karomah gitu, karena saking sederhananya gitu. Nggak ada, wah ini nggak ada yang punya karomah gitu. Pak Haidar Nasir itu pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, kalau ke Jakarta naik kereta. Nanti kalau Jumatan ya duduk di soft Jumatan mendengarkan khutbah. Khotibnya bisa jadi pimpinan ranting gitu. Yang mendengarkan pimpinan pusat. Tidak masalah gitu. Di muktamar Muhammadiyah itu nggak ada pimpinan pusat diistimewakan makannya di ruang sendiri, nggak ada, antri Pak. Sama pimpinan pusat itu antri semua, nggak ada yang dikhususkan gitu. Wah ini ruang tertentu untuk pimpinan pusat Muhammadiyah, nggak ada, antri Pak. Saya ikut muktamar 2 kali, ya di Jakarta sama di Malang, Surabaya itu antri Pak, sama Pak Amin Rais, Pak Syafi'i Ma'arif gitu ya. Pak Din Samsudin antri. Tidak ada ruangan khusus gitu. Jadi sederhana sekali. Ya. Cara berpikirnya sederhana. Dan di Muhammadiyah diajari untuk memberi, tidak minta. Tapi bukan berarti kalau ada orang mau memberi tidak diterima. Ya Muhammadiyah bikin proposal juga gitu, tapi tidak utama gitu. Bikin proposal minta bantuan tidak utama kalau ada gitu. Kalau nggak ada ya sudah urunan ontengan sendiri gitu. Insya Allah ya. Bahkan sekarang sudah banyak orang-orang yang secara pribadi menyumbangkan hartanya untuk Muhammadiyah. Kemarin terakhir di Bandung. Di Bandung ada seseorang yang mewakafkan hartanya untuk bikin masjid 1, kemudian rumah sakit sendirian, sendirian bikin rumah sakit, sendirian bikin masjid, terus diwakafkan ke Muhammadiyah. Insya Allah. Waktu peresmian beliau minta Pak Haidar Nasir yang membuka, tapi mohon untuk dibawa Pak Syafi'i Ma'arif. Pak Syafi'i Ma'arif supaya dibawa untuk memberikan tausiah. Nah Pak Syafi'i Ma'arif kan sudah sepuh, 80 lebih, 86 apa 85 dengan Pak Edi Supardi itu. Jadi aduh saya kalau ke Bandung kayaknya berat, naik mobil sekian jam gitu. Terus yang wakaf ini bilang, Pak nggak usah khawatir Pak, nanti saya pinjemi jet pribadi saya. Itu punya jet nih orang. Punya jet pribadi Pak. Akhirnya dijemput di Jogja pakai jet pribadi sampai di lapangan udara Bandung itu hanya 15 menit. Dari Jogja sampai Bandung tuh 15 menit.
Tapi dari lapangan udaranya ke lokasi 1 jam, gitu. Naik mobil 1 jam. Masya Allah. Jadi yang wakaf itu punya jet pribadi. Luar biasa itu. Ya. Nah itu menggembirakan. Gitu. Muhammadiyah itu menggembirakan. Nah ini sesuai dengan hadis ini. Jadi basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Gembirakan, jangan menimbulkan kebencian. Kemudian yang kedua, asasnya apa? Sesuai kemampuan. Ya, sesuai kemampuan. Di dalam kita melaksanakan agama, di samping dimudahkan, juga dilakukan sesuai kemampuan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 282, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sejauh yang mampu dilakukan. Panjenengan yang harus dilakukan ini yang wajib-wajib saja. Ya, yang wajib-wajib saja yang harus dilakukan. Kalau yang sunnah kan tambahan. Gitu ya. Yang sunnah tambahan. Kalau dilaksanakan ya berarti lebih bagus. Allah lebih cinta kepada orang yang tidak hanya sekedar yang wajib, tapi juga yang sunnah juga diamalkan. Kalau yang sunnah-sunnah itu diamalkan, maka kalau dia melihat seperti Allah melihat. Kalau tangannya bergerak seperti tangan Allah bergerak. Masya Allah. Jadi gerakan tangannya, gerakan matanya, gerakan kakinya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kesanggupanmu, kemampuanmu. Kemudian di dalam hadis yang muttafaqun alaih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa beliau bersabda, dan jika aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, kerjakanlah sejauh kemampuanmu. Dalam riwayat lain, kalau larangan tinggalkan 100%. Kalau dilarang tinggalkan 100%. Tapi kalau diperintah kerjakan menurut kemampuan. Tidak harus 100%. Jadi kalau larangan tinggalkan 100%. Tapi kalau perintah menurut kemampuan. Masya Allah, Gusti Allah kepenak gitu. Ya enak sekali kan Pak ya. Kalau larangan tinggalkan sepenuhnya, karena itu pasti membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain kalau larangan dikerjakan. Tapi kalau perintah sesuai kemampuan, Insya Allah penak loh, betul Pak. Enak sekali nih, Allah ini enak sekali ini. Jadi kalau belajar agama itu enak sekali kalau seperti ini. Ya. Ada kisah ya di zaman Rasulullah. Jadi Rasulullah masuk masjid, ya. Terus Rasulullah bilang sebentar lagi akan masuk ahli surga. Orang-orang kan pada lihat sopo ki ahli surga, gitu. Ahli surga. Ternyata orangnya tidak dikenal Pak. Orang itu tidak dikenal. Dia masuk masjid bawa sendalnya, dibawa masuk, terus dia sholat sunnah, habis itu ikut sholat jamaah. Setelah zikir secukupnya berdoa pulang. Besok begitu lagi, Rasulullah besok begitu lagi. Sebentar lagi akan masuk ahli surga. Orang kemarin lagi, orang yang kemarin lagi, gitu.
Sampai 3 hari berturut-turut Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan masuk di masjid ini ahli surga. Orang yang kemarin lagi gitu. Nah, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah, itu penasaran. Ini orang ini amalannya apa gitu. Penasaran, Pak. Sehingga beliau berusaha untuk nginep di rumah orang itu. Nginep di rumah orang itu, ya cari alasan apalah yang pokoknya tidak bohong gitu. Tapi tidak dikasih tahu, kalau pingin tahu amalannya apa tidak dikasih tahu gitu. Pokoknya boleh tidak saya nginep di rumah panjenengan? Ya boleh saja, silahkan katanya gitu. Apalagi anaknya Khalifah Umar bin Khattab gitu. Setelah 3 hari di situ itu tidak menemukan yang istimewa. Orang ini tidak ada istimewanya gitu, Pak. Ya, dia subuh 5 waktu berjamaah di zaman Rasulullah, 5 waktu berjamaah tetap ya. Itu apa namanya sunnah harian Rasulullah itu ya. Para sahabat pada tiru gitu. Terus kemudian kerja, habis pulang kerja ya sudah, habis isya kemudian sebentar lagi tidur gitu. Nanti malamnya itu menjelang subuh dia bangun, sholat hanya 2 rakaat. Sholat malamnya hanya 2 rakaat gitu. Nggak banyak gitu. Nggak banyak, sholatnya hanya 2 rakaat. Setelah 3 hari begitu aja terus Abdullah bin Umar setelah 3 hari itu minta pamit. Nah, sebelum minta pamit dia terus terang, saya sebenarnya kesini itu pingin ngerti jenengan itu amalannya apa, karena Rasulullah mengatakan kepada panjenengan bahwa panjenengan itu ahli surga. Nah, saya pingin ngerti amalannya jenengan itu apa gitu. Nah, orang ini menjawab, ya begini amalan saya sehari-hari begini, tidak ada yang saya buat-buat. Ada jenengan yang begini, tidak ada jenengan ya begini, saya ini setiap harinya begini kata. Ya sudah, saya minta pamit kan gitu. Setelah mau pergi, terus orang itu ingat sesuatu, kemudian ya Abdullah bin Ta'al gitu, sini sebentar. Selain yang panjenengan lihat kehidupan saya, ada satu mungkin ya, yaitu saya tidak pernah mendengki orang lain. Saya tidak pernah mendengki orang lain. Nah, kata Abdullah bin Umar, nah itu rahasianya katanya. Di situ rahasianya. Jadi dia itu hidupnya ya biasa, ibadahnya biasa-biasa saja, tidak istimewa gitu. Tapi hatinya itu tidak pernah mendengki, membenci orang lain, apalagi sesama muslim. Insya Allah. Nah, ini yang berat. Ini yang berat. Sekarang ini luar biasa, Pak. Sekarang ini luar biasa. Terus ditambah dikompori gitu. Dikompori oleh orang-orang tertentu biar umat Islam ini saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Luar biasa. Maka saya kalau doa di sholat Jumat mesti kan begitu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami membenci saudara-saudara kami sesama muslim. Ya Allah, jangan Engkau jadikan. Itu doa Quran itu, Pak. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu doa dalam Al-Qur'an. Saya terjemahkan. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami membenci saudara-saudara kami sesama muslim. Nah, apa namanya? Ini yang sulit, Pak. Ini yang sulit. Yang sulit ini. Terkadang dalam kemarin adik saya 3 tahun berturut-turut. Dia kan kalau korban tukang nyembelih. Tukang nyembelih gitu. Ada masjid yang minta, Pak nanti nyembelih Pak di masjid gitu. Ya sanggup gitu. 1 hari sebelum penyembelihan dibatalkan. Pak orang situ Pak gitu.
itu 3 tahun berturut-turut. Tapi adik saya tidak jengkel gitu. Masya Allah, gara-gara apa? Beda organisasi. Gara-gara beda organisasi. Masya Allah, luar biasa, woy. Luar biasa. Nah, ini yang sulit. Jadi orang Islam membenci sesama Muslim hanya gara-gara beda organisasi. Saya sering menyampaikan organisasi itu kendaraan, bukan tujuan. Tujuan panjenengan ke Jakarta, orang lain ke Jakarta, naiknya yang satu yang satu bis, yang satu kereta gitu. Hanya kendaraan saja, sama tujuannya Jakarta. Di organisasi itu bukan tujuan, tapi hanya alat untuk mencapai tujuan. Nah, ini sekarang ini terkadang menjadi identitas, politik identitas. Maka harus hati-hati. Orang Islam harus hati-hati, jangan mau terperangkap dalam politik identitas. Sing kunut Muhammadiyah, sing ora kunut NU. Itu identitas, itu politik identitas. Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i kunut. Dari sejak dulu gitu. Kalau bilangnya yang kunut itu ikut Imam Syafi'i, yang tidak kunut ikut Imam Abu Hanifah. Selesai, nggak ada identitas gitu. Tapi sekarang ini sing kunut NU, sing ora kunut Muhammadiyah. Gitu. Nah, itu politik identitas itu, Pak. Itu bahaya itu, seperti itu. Itu kalau nanti kalau mau pemilu itu dikembangkan, terus dikembangkan, luar biasa. Ya, namanya orang ya pingin menang itu dengan segala cara. Nah, ini yang tidak boleh, dengan segala cara ini tidak boleh. Ya. Kemudian selain memudahkan agama itu pelaksananya memudahkan, kemudian sesuai kemampuan. Yang ketiga, ya, sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi dalam hal ini, ya, hendaknya tidak kaku dan harfiah, letterlek, tetapi juga memadukan unsur bayani, burhani, dan irfani. Jadi tidak kaku. Ya, namanya di dunia itu ada yang tekstual. Bunyinya begini, bunyi hadisnya begini, yos begini. Nggak boleh nggak. Ada yang kontekstual. Kontekstual itu melihat dulu bagaimana asal usulnya kok bisa muncul begini gitu. Asal usulnya gimana? Itu namanya kontekstual. Ada yang sofistik. Sofistik itu ya mistik. Ya, segala sesuatu itu dilihatnya dari mistiknya, yang nggak kelihatan. Itu. Nanti karomah dari larinya kepada karomah. Nah, Muhammadiyah dalam hal ini memadukan 3 hal ini, yang mistik, yang letterlek, maupun yang akal, yang logis gitu, sesuai akal. Nah, oleh karena itu jangan kaku, jangan letterlek, tapi memadukan antara bayani. Bayani itu bertitik tolak dari nas Al-Quran maupun hadis. Contoh misalnya, Rasulullah dulu kalau menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal itu dengan ru'yah, dilihat. Gitu. Kata Rasulullah, kami umat yang buta huruf, tidak tahu baca tulis. Nah, kemudian maka sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ya, melihat bulan.
Itu letter luck begitu. Nah ada yang sampai sekarang letter luck begitu, ya harus ru'yah. Kalau enggak ru'yah enggak sah gitu. Lah terus ru'yahnya sekarang diganti harus sudah 3 derajat gitu. Yang tadinya 2 derajat sekarang 3 derajat gitu. Jadi kalau ada orang melihat bulan tapi menurut hitungannya masih 2,5 derajat, maka tidak dipakai, ngapusi katanya. Nah itu bohong. Padahal zaman Rasulullah kalau ada orang melihat berani disumpah, maka sudah lebaran, sudah puasa. Tidak pakai derajat-derajatan. Pokoknya ada orang melihat berani disaksi, disumpah, ya sudah. Itu jadi gitu. Nah itu namanya bayan. Kalau burhani titik tolaknya akal dan pengalaman. Ya. Ada yang pokoknya kalau tidak sesuai akal enggak tidak kepake gitu. Irfani sepengetahuan bertitik tolak daripada al-ilmul al-huduri, kepekaan nurani dan ketajaman intuisi. Nah, ini tasawuf. Nah, ini nanti larinya ke sana. Nah, Muhammadiyah memadukan 3 itu menjadi satu. Ya, teksnya seperti ini, secara akal itu logisnya seperti ini, kemudian secara hati, perasaan seperti ini. Maka jadilah nanti keputusan yang bijaksana. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai mengawali pertemuan pada malam hari ini. Insya Allah minggu depan kalau ada kesempatan kita kembali ke masalah-masalah ketarjihan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.